Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, kadang kalian pernah gak sih berpikir, apakah dia ini memiliki sebuah kesadaran yang tinggi, terutama dalam ranah perasaan dan juga emosional kepada diri kamu? Ya mungkin kamu selalu berpikir bahwa sebenarnya dia itu memang orang yang benar-benar serius sama kamu atau enggak sih? Terkadang dia seperti ini, terkadang dia seperti itu. Tapi kamu tidak bisa membenci diri dia, dan bahkan untuk melupakan itu nggak sanggup. Lalu bagaimana untuk pergerakannya dia di dalam sebuah kesadarannya? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke. Masih menggunakan kartu karya Kevin ya, Tarot Kuntilanak Merah. Dan mudah-mudahan di akhir bulan Juli ini Kevin bisa launching untuk penjualan dan pemesanannya nanti ada di bulan Juli ya, akhir bulan Juli. Oke, kita tarik dulu untuk energinya. Seseorang yang saat ini ada di dalam pikiran kamu, bagaimana untuk kesadarannya dia. Ini adalah energinya dia. Seseorang yang masih terhubung dengan kamu. Apakah dia memiliki sebuah kesadaran, kepekaan terhadap perasaan emosional kamu, perasaan yang mendalam dari dia kepada sahabat kebahagiaan? Oke, kita akan cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah kebangkitan. Kalau kita membahas tentang tema kita hari ini tentang sebuah kesadaran ya, sahabat kebahagiaan, dia punya nggak sih kesadaran untuk melakukan hal yang lebih baik kepada diri kamu, terutama dalam emosional, lebih ngertiin kamu, lebih baik dari yang sebelumnya? Jawabannya adalah ya. Kartunya adalah kebangkitan. Kalau ada sebuah kebangkitan dari diri dia, artinya ada sebuah kesadaran. Ya, yang bisa menyentuh kesadarannya dia itu bukan dari kata-katamu. Kamu mau ngomong apapun sama dia, capek sendiri sama kebahagiaan. Karena terkadang kita juga sebagai manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain menjadi apa seperti apa, kecuali adalah kesadarannya. Dan ketika sahabat kebahagiaan melakukan dengan action, misalkan nih kamu kayak lagi kurang sreg sama dia, kamu kayak lagi kurang banget diperhatikan sama dia, dan tiba-tiba sahabat kebahagiaan memilih untuk self love, kamu memilih untuk memperhatikan diri kamu sendiri, pastinya ada sesuatu hal yang membuat diri dia tuh berpikir. Karena dia ngerasain ya, kamu tuh gak bisa mandiri, kamu harus ada aku, karena aku pengen membantu kamu. Dan ini adalah bentuk kebangkitan diri dia, bahwa dia mau bertanggung jawab untuk lebih menyadari tentang keberadaan kamu. Saat kebahagiaan, pada dasarnya kamu tidak membutuhkan harta, uang yang besar dari diri dia. Kamu hanya butuh disupport. Dan semesta berkata bahwa akan ada sebuah pergerakan yang jauh lebih baik lagi kepada diri dia. Ya mungkin ini bisa dibilang adalah bentuk simpatinya dia kepada kamu, bahwa dia menyadari ini semua dari tingkah laku kamu, dari pergerakan kamu. Tapi kalau misalkan kita tarik ya, dari energi yang kemarin, kamu tidak self love, kamu tidak memperbaiki diri, dan kamu berharap dia untuk berubah, itu nggak akan pernah terjadi. Tapi ketika kamu self love, kamu memperbaiki diri sendiri, dan kamu melayakkan diri kamu, pasti ada sebuah perubahan dari dia untuk ngikutin energinya kamu. Kenapa bisa semacam ini? Saat kebahagiaan, dia adalah orang yang kamu cintai, dia adalah orang yang memiliki koneksi dengan kamu. Kalau kita paham tentang sebuah konsep bahwa ketika kita terkoneksi dengan seseorang, artinya orang itu juga akan selaras dengan energi kita. Maka selaraskan energi kamu untuk bangkit,
maka dia juga akan bangkit untuk menyadari bahwa keberadaan kamu memang sesuatu hal yang sangat dinanti. Dan Kevin lihat ya, seseorang yang mungkin sudah terlalu lama cuek sama kamu atau kurang peka sama kamu, dia nantinya akan mencari-cari kamu. Mencari-cari kamu, oke. Dia akan mencari-cari kamu. Karena dia mau butuh sesuatu dari kamu. Simbolnya saat kebahagiaan, orang ini kayak lagi pulang kampung ya. Ini adalah sosok Nyi Dasimah. Dia mau keluar dari hutan yang gelap, mengenakan pakaian terbaiknya, gaun berwarna biru, topi berwarna merah, dan dia membawa koper. Orang ini akan datang kepada diri kamu, membawakan sebuah perubahan. Dia cari perhatian sama kamu, apapun itu. Tapi tergantung sama sahabat kebahagiaan, apakah kamu masih mau untuk menerima dia kembali atau tidak. Jika kamu ngerasa bahwa tidak mau menerima dia kembali, ya itu adalah keputusan kamu. Tapi jika saat kebahagiaan merasa bahwa dia adalah koneksi yang indah buat diriku, dan aku berharap kita bisa sama-sama untuk bangkit menciptakan sebuah keintiman di dalam sebuah hubungan, maka itu bisa tercipta. Yang poin utamanya adalah rasakan dulu apakah dia koneksi yang terbaik buat kamu, apakah dia koneksi jiwa kamu atau tidak. Dan di sini Kevin lihat, yang memiliki koneksi jiwa yang kuat, dia akan mencari-cari kamu karena dia masih butuh kamu. Oke. Kartu pertama aja ini energinya kuat ya. Kartunya bernomor 20, yaitu tentang kebangkitan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah wanita berayun-ayun. Wanita berayun di sini memiliki makna tentang pengorbanan. Ya, sangat kebahagiaan. Ini kayaknya alur energinya ini hampir sama di pembacaan Kevin yang sebelumnya. Dia memiliki makna bahwa pengorbananmu terhadap diri dia tidak akan pernah sia-sia. Kamu sudah melakukan yang baik. Kamu sudah melakukan yang benar terhadap koneksi semacam ini. Mungkin orang ini memang butuh waktu untuk bisa menyadari tentang keberadaan kamu yang selama ini memberikan hal yang terbaik buat diri dia. Dengan sendirinya akan ada sebuah perubahan. Kalau nggak salah Kevin kemarin sempat membahas tentang pergerakan yang paling banyak muncul. Ini ada di pergerakan di periodenya bulannya Cancer. Di bulannya Leo, sorry. Di periode bulannya Leo. Dan pembacanya Kevin di sini sudah masuk ke bulannya Leo. Dan banyak perubahan-perubahan yang cukup berarti dari diri dia untuk memunculkan sisi kesadarannya bahwa kamu adalah orang yang dia cari, kamu adalah seseorang yang memang dia butuhkan. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kesatria api. Sahabat kebahagiaan, apakah orang yang kamu maksud di sini akan menyadari bahwa keberadaan kamu memang berarti buat diri dia? Jawabannya sama, adalah iya. Kamu adalah yang berarti bagi diri dia. Kartunya tentang kesatria. Kesatria itu akan bergerak maju. Kesatria itu akan datang menjemput. Kamu tak perlu menjemput diri dia, karena dia yang akan datang mencari kamu. Dan elemennya adalah api. Api membawa sebuah gairah, api membawa sebuah keinginan. Ada kesadaran, ada sebuah perenungan, dia datang sama kamu. Dan mungkin saat kebahagiaan kamu sudah menjadi versi terbaik kamu di sini. Sehingga mungkin kamu mudah mengampuni atau lain sebagainya. Karena mungkin ada sebuah harapan indah di dalam sanubari kamu bahwa cinta yang aku rasakan kepada diri dia adalah bentuk support sistemku untuk mensupport diri dia, untuk mendukung diri dia. Karena aku tahu yang aku lakukan adalah ketulusan. Maka akan ada sebuah refleksi dari dia untuk menyadari akan hal itu. Yang penting saat kebahagiaan tulus. Oke, untuk energi yang selanjutnya, ada udara ke-9. Sahabat kebahagiaan. Ini kalau Kevin sebutin bacaannya kayak gini, takutnya kayak dibikin-bikin ya. Tapi aluran energinya di sini ini hampir sama di pembacaan Kevin yang sebelumnya, bahwa seseorang memang akan berubah menjadi lebih baik kepada diri kamu karena ada rasa takut dari dia. Dia takut kehilangan kamu.
Makanya ada sesuatu hal yang dibangkitkan. Kartu pertama adalah kebangkitan, dan aliran yang selanjutnya di sini adalah udara ke-9, di mana ini adalah memiliki makna tentang ketakutan. Ada sesuatu hal yang membuat diri dia takut kehilangan kamu. Dia nggak mau ngelepasin kamu. Dan apakah dia akan sadar untuk lebih sayang sama kamu? Ya, dia bisa. Karena dia akan membawa gairah kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada putri api. Oke, ternyata elemen api dominan kepada dia. Elemen api itu memiliki makna tentang sebuah pencerahan juga, tentang sebuah kesadaran. Ada banyak sekali masukan-masukan yang dia terima dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia rasakan. Dan kemudian kepalanya dia itu seakan-akan itu kembali memiliki sebuah kesadaran diri bahwa kamu itu sebenarnya orang yang paling dia butuhkan sampai dengan saat ini. Karena kamu sahabat kebahagiaan dicariin itu gampang. Kamu dicariin kemana-mana itu mudah dia temukan. Sekalipun kamu ngeblokir akses komunikasi dengan diri dia, dia bisa menemukan kamu. Dan di sini Kevin lihat dia masih butuh kamu. Dia masih butuh kamu. Dan ada kesadaran. Kalian bisa lihat ya simbolnya. Ini simbolnya ya. Kevin bikin kartu ini nih sedikit ketawa. Kevin gambarnya Dasimah, dia sedang menyungging nampan, dan di nampannya ini adalah api yang menyala. Ada sesuatu hal yang tercerahkan dari isi kepalanya. Artinya ada yang tersadarkan dari isi kepalanya. Ketika mungkin kamu tak memberikan kabar kepada dia, dia menyadari tentang keberadaanmu yang menjauhinya. Sehingga dia berpikir bahwa aku harus bisa menangkap kamu kembali. Karena aku nggak mau kamu jauh-jauh dari aku. Ini adalah energinya dia. Berarti orang ini menyadari tentang keberadaan kamu masih dia butuhkan. Dan dia pasti akan mencari-cari kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, ada udara ke-8. Saat kebahagiaan, ada sebuah komunikasi yang akan terjalin antara hubungan kamu bersama diri dia. Pastikan bahwa kamu pun turut serta ngerasain bahwa hubungan aku sama diri dia ini sudah terlepas dari kemelekatan yang membuat aku tuh terkadang bosan dalam kondisi semacam ini. Pelan-pelan sahabat kebahagiaan lepaskan kemelekatan yang menyiksa dalam hubungan semacam ini. Jika hubungan kamu mengalir apa adanya dan tak perlu bermuluk-muluk di dalam sebuah keinginan, pasti semuanya akan berjalan baik-baik saja. Kalau hubungan ini dipikir terlalu berat, pasti justru akan memberatkan pikiran kamu. Dan Kevin lihat di sini ada sebuah pergerakan di mana dia nantinya akan bisa jalan ke kamu ketika kamu tidak berpikir terlalu berat tentang dia. Oke. Ini Kevin kurang minum ya, jadi belibet. Untuk energi yang selanjutnya ada Ratu Air. Sahabat kebahagiaan. Air di dalam kartu tarot kuntilanak merah memiliki makna tentang emosional yang mendalam. Dan di sini kartunya adalah Ratu Air. Pastinya orang ini akan ada sebuah penyesalan sih. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ini kamu ngeblokir dia. Tapi jangan dilakukan sahabat kebahagiaan. Kasihan dia anak orang. Tapi ini semua terserah kamu ya, mau ngeblokir atau apa terserah kamu saja. Yang penting ketika kamu ngeblokir seseorang tujuannya adalah untuk healing dan bukan untuk istilahnya adalah lari dari sebuah kenyataan kalau misalkan hubungannya tidak menemukan sebuah solusi. Berhati-hati para pengghosting. Kevin harapkan sahabat kebahagiaan ini bukan tipikal orang yang suka ghosting. Ghosting dalam hubungan lagi sayang-sayangnya tiba-tiba ditinggalin. Jangan. Karena itu bisa ada sebuah karma. Ada sebuah karma. Mungkin dia dulu pernah kayak gitu sama seseorang atau mungkin juga sama kamu. Dan ketika kamu memilih mundur atau apa, dia baru sadar. Ya, cinta memang tumbuh ketika ada sebuah perpisahan. Seperti kisah Nyi Dasimah, dan kisahnya pernah Kevin ulas ya di pembacaan di tema sebelumnya. Dan di sini Kevin melihat bahwa kesadarannya dia akan muncul kalau misalkan ada sebuah kata perpisahan. Tapi jangan dilakukan sahabat kebahagiaan. Kasihan ini anak orang. Sahabat kebahagiaan mungkin juga akan ngerasain ya gimana rasa sedihnya, dicampakkan itu kayak apa. Ya dia bisa ngerasain itu sih.
Dan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi diri dia, dan setelah itu akan ada sebuah kesadaran yang muncul. Kesadaran itu akan muncul ketika kita tuh mendapatkan sebuah akibat dari sebab yang ditimbulkan. Dan itu mungkin adalah bagian dari perenungan, perbaikan, introspeksi diri. Dan Kevin lihat di sini dia masih punya hati kok sama kamu. Karena kartunya adalah Ratu Air. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada api keempat. Sahabat kebahagiaan, hubungan kamu sama dia nanti akan stabil. Ini Kevin doakan juga ya, hubungan kamu sama dia nanti akan stabil. Berkat kesadaran inilah yang mendorong dia ingin menstabilkan hubungannya dengan kamu. Karena orang ini memang akan selalu mencari-cari kamu. Dan dia memang masih membutuhkan keberadaan kamu sebagai sumber kekuatan bagi dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Ada tanah ketiga. Tanah ketiga di sini tentang sebuah proses. Dia kalau langsung sadar, bahaya sahabat kebahagiaan. Orang sadar itu butuh proses. Dia harus bangun dulu, harus menyadari dan pelan-pelan. Karena dia mungkin tidak secepat kamu, tidak sekritis kamu. Mungkin dia adalah si pekok yang aku cintai. Yang terkadang kisahnya ini bikin kamu tuh greget. Dia memang butuh waktu, dia memang butuh proses. Dan di sini dia akan berproses menjadi yang lebih baik lagi. Karena gerbang dimensi di bulannya Leo ini membuat seseorang itu kayak muncul rasa percaya diri, kayak ada sebuah ide baru untuk bisa mempertahankan sesuatu hal yang layak. Dan kamu adalah orang yang layak untuk dipertahankan di sini. Dan orang ini akan berproses untuk hubungan kita. Ini untuk hubungan kita loh, antara kamu sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada Ratu Tanah. Kedua kartu ratu di sini muncul, atau kartu court card atau kartu kerajaan, mengindikasi bahwa tentang sebuah keseriusannya. Kalian bisa lihat ya, ekspresi dari Nyi Dasimah. Mukanya ini lagi serius banget. Mukanya serius, datar, tapi serius. Dan dia memegang tengkorak. Tengkorak itu adalah simbol dari transformasi. Tanah memiliki makna tentang energi fisik. Akan bertransformasi menjadi sesuatu hal yang nyata untuk kamu dan untuk hubungan ini. Karena ada sesuatu hal yang dia sadari. Positif sih sahabat kebahagiaan, dan ini adalah paling banyak sih energinya si pekok yang aku cintai sih. Kalau bingung apa sih si pekok yang aku cintai, kalian cek aja deh videonya Kevin, itu ada sejarahnya ya. Seseorang yang terkadang gak peka, tapi kamu sayang sama dia. Dan kamu tahu seluk-beluknya dia. Ya, mungkin kamu cuma capek doang sih ngadepin orang semacam ini. Karena kamu juga butuh hal yang sama, diperhatikan yang sama, diperlakukan yang sama. Itu wajar sahabat kebahagiaan. Ketika kamu tulus mencintai seseorang, kamu juga harus mendapatkan mahar yang sama agar energinya selaras. Kita tuh nggak boleh cuma mencintai seseorang aja, tapi kita perlu dicintai juga dari orang yang sudah kita berikan cinta, agar energinya selaras, agar nggak capek. Karena kamu sudah capek sama dia, ya dia juga harus sama, harus berani capek sama kamu. Kalau dia berani capek sama kamu dalam artian perhatian ya, kamu harus tingkatin vibrasi kamu, self love. Karena manfaat dari self love, mencintai diri sendiri, itu besar banget loh sahabat kebahagiaan. Bisa narik apapun yang kamu inginkan, termasuk dari cinta. Dan kamu nggak perlu banyak omong agar dia kayak gini. Karena orang ini kalau misalkan diomongin tuh rada lama sih saat kebahagiaan untuk nyernanya. Cuma manggut doang, iya doang, tapi ya butuh proses ya. Ya namanya adalah si pekok yang aku cintai, tapi bagaimanapun juga dia adalah seseorang yang mungkin selama ini bisa memberikan hal yang indah bagi kamu. Jadi terima segala sesuatunya tentang kekurangan dan kelebihan kalian, karena cinta itu adalah saling melengkapi satu sama lain. Dan Kevin lihat sih banyak pergerakan di bulannya Leo ini tentang sebuah kebangkitan ya. Orang ini memang akan selalu mencari-cari kamu dan masih butuh kamu sampai dengan detik ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, apa kata oracle-nya dari kartu Red Lady Oracle?
Untuk kartu yang selanjutnya, ada kartu kehangatan. Kehangatan di sini adalah sebuah harmoni antara hubungan kamu bersama diri dia. Ya, seperti yang Kevin bilang, bulan ini bulannya Leo, penuh dengan kehangatan di dalam sebuah hubungan, penuh dengan keintiman dan juga gairah. Maka hal itu akan terjadi, terutama juga untuk zodiak Leo. Terutama untuk zodiak Leo sahabat pembagian. Dan di sini Kevin melihat akan banyak kehangatan di dalam sebuah hubungan. Dan ini harus ada sebab akibatnya. Apa? Seperti yang Kevin sebutkan, self love, cintai diri sendiri. Lakukan hal-hal yang membuat kamu itu nyaman dengan diri kamu. Ini pasti akan narik energinya dia. Dan dia akan merasakan kehangatan cinta ini, dan kesadarannya itu akan muncul. Ketika kesadaran dia muncul bahwa kamu adalah orang yang dibutuhkan, pasti dia akan nyariin kamu. Ingat, hubungan itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah keinginan. Kalau keinginan, itu pasti ada sebuah hasrat yang sifatnya adalah kemelekatan. Tapi kalau kebutuhan, artinya adalah melengkapi satu sama lain. Bukan istilahnya cuma butuh doang, cuma datang ke gue. Itu beda lagi sahabat kebahagiaan. Tapi benar-benar butuh bahwa sosok kamu ini adalah seseorang yang membangun diri dia, baik membangun secara pribadi dan juga membangun secara spiritual. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kata maaf. Kayaknya tema yang apa ya, Kevin lupa ya. Kebanyakan tema jadi lupa. Kevin masih ingat sih energinya sih. Akan ada sebuah perbaikan dari diri dia, dan kartu maaf di sini muncul lagi. Indikasi kesadarannya dia mungkin bisa mengutarakan kata maaf sama kamu. Atau mungkin juga jika dia tidak bisa mengucapkan kata maaf, ada sebuah perbaikan dari dia untuk lebih sadar lagi. Ini vibrasi yang positif. Mungkin ini berkat dari afirmasi saat kebahagiaan yang kemarin-kemarin sempat berafirmasi di bulan purnama. Siapa aja nih yang kemarin sempat berafirmasi, berasumsi hal-hal yang positif di saat bulan purnama kemarin, yang nonton tayangan YouTube-nya Kevin di live streaming. Karena ketika afirmasi itu diucapkan, divine time akan datang kepada diri kamu. Tapi kalau afirmasi jangan pas bulan purnama doang, sepanjang hari, agar vibrasi kamu tuh naik. Dan ketika mungkin kamu kemarin sudah mengampuni hal-hal yang berkaitan dari diri dia, pasti akan ada sebuah kebaikan dari dia ke kamu. Karena ini adalah buah dari afirmasi kamu, buah dari doa-doa kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mengalir. Oke. Kartu mengalir ini juga kemarin sempat muncul juga ya. Kalau nggak salah nih Kevin ingat nih. Mengalir itu ketika ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang memang mengalir. Ya, ketika mengalir, kamu juga harus tahu bahwa kamu punya dayung nggak dalam hubungan ini. Dayungnya hubungan ini itu apa? Apakah punya tujuan enggak? Kalau cuma ngalir-ngalir doang, nggak ada tujuan, cuma nikmatin doang, pasti akan ada rasa bosan. Mungkin saat ini kamu mengklaim bahwa aku nggak bosan kok Kevin sama dia, kita ngalir aja walaupun tidak punya tujuan, tidak punya komitmen. Nanti lama-lama rasa bosan itu akan muncul. Karena manusia itu butuh tujuan. Walaupun mengalir, kita harus tahu tujuannya. Kita mau kemana nih? Kita mau diarahin kemana hubungannya. Tapi kalau misalnya kamu sudah berpikir bahwa ini adalah cinta mentalku sama dia, cinta mental dalam hubungan FWB, friend with benefit, aku cuma butuh benefitnya dia, dan dia juga membutuhkan benefitnya dari aku. Oke, di situ kita sudah ada kesepakatan. Maka yang kamu alirkan di situ, yang mengalir itu adalah tentang keuntungan-keuntungan dalam hubungan. Keuntungan dalam sebuah hubungan itu bukan tentang finansial saja, sahabat kebahagiaan. Afeksi, ranah seksual, perhatian, waktu, teman bercerita, dan lain sebagainya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada keluarga. Oke. Tempat yang paling nyaman untuk kembali itu di mana? Pasti di rumah dan keluarga. Dan kamu ibaratnya itu, dia akan pulang ke kamu. Karena dia butuh kamu. Posisikan diri kamu adalah rumah ternyaman buat diri dia. Agar ada sebuah kesadaran bagi diri dia untuk pulang ke dalam rumah cintanya, yaitu kamu. Dan di sini ada sebuah kesadaran. Jika mungkin kamu berpikir bacaan ini adalah untuk suami atau istri kamu yang terkadang ngelayap gak jelas, kemana, atau mungkin juga berselingkuh dan lain sebagainya,
ada sebuah kesadaran dia akan kembali ke keluarga dan kamu adalah keluarganya. Kalian bisa lihat ya simbolnya di sini. Nyi Dasimah, dia bisa pulang ke rumahnya. Dia bisa pulang ke rumahnya. Namun di rumahnya sudah tidak ada siapa-siapa. Itu adalah kiasannya. Tapi di dalam kartu oracle ini memiliki makna bahwa ketika seseorang tersesat semacam dia pasti akan tahu jalan pulangnya. Kenapa dia bisa tahu jalan pulang? Karena dia mungkin mengalami sebuah masalah dan juga mengalami sebuah hal-hal yang membuat diri dia tidak nyaman. Akhirnya dia kembali pulang ke keluarganya atau ke kamu sebagai rumah cinta atau rumah jiwanya. Karena ada sesuatu hal yang dia sadarkan. Apakah ini adalah bagian dari karma atau sesuatu hal yang terjadi pada diri dia sehingga dia memilih untuk kembali kepada kamu? Jika mungkin ini pembacanya adalah dia adalah suami atau istri kamu atau kekasih kamu yang suka ngelayap atau suka hubungan yang aneh-aneh, cinta bersegi-segi dan ujung-ujungnya balik lagi. Atau apapun istilahnya di situ. Intinya kamu adalah tempat pulang buat dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu penyelarasan. Dia akan kembali menyelaraskan energinya ke kamu. Karena kembali menyelaraskan energinya kepada suatu kebahagiaan. Berarti memang ada sebuah kesadaran. Dan ini adalah pergerakannya dia untuk tertuju di dalam sebuah kesadaran. Dan paling banyak itu memang masuk ke bulan ini. Bulannya Leo. Oke, sesuatu hal yang positif terjadi untuk saat kebahagiaan. Wow. Terkait itu semua ada zodiak apa saja yang muncul di pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Oke, Kevin baru bikin kartu biar nyamain temanya di kartu kuntilanak merah ini ya, tarot kuntilanak merah untuk zodiak dan juga inisial nama. Karena kalau nggak seragam itu kayaknya gimana gitu. Nggak tematik itu gimana gitu ya. Oke, biar tematik jadi Kevin bikin nih. Untuk zodiaknya dulu. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama ada Aquarius. Aquarius muncul. Lalu selanjutnya adalah Aries. Ada Aries, bisa masuk zodiak kamu atau zodiaknya dia. Lalu ternyata benar kan, ini adalah zodiaknya Leo, di bulannya Leo, tuan rumahnya adalah Leo, dan banyak energi kebangkitan-kebangkitan yang muncul dari seseorang yang zodiaknya Leo, bisa kamu atau bisa dia. Dan ini akan menciptakan sebuah kehangatan. Lalu selanjutnya ada Scorpio. Scorpio muncul di sini. Selanjutnya adalah Taurus. Ini walaupun pakai kartu baru, Taurus itu nggak akan pernah ketinggalan ya. Selanjutnya ada Capricorn. Capricorn muncul. Lalu selanjutnya adalah Virgo. Ada Virgo. Selanjutnya adalah Pisces. Lalu di sini ada Cancer. Dan yang terakhir adalah Sagittarius. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa zodiak kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial yang pertama ada huruf D untuk Delta, ada huruf W untuk Woman, ada huruf R untuk Romeo. Oke, selanjutnya di sini ada huruf N untuk Nano. Lalu di sini ada huruf B untuk Bravo. Oke, selanjutnya di sini ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf Q untuk Queen. Oke, lalu di sini ada huruf H untuk Hotel, ada huruf J untuk Jamaika. Kartunya baru jadi seret ya. Masih baru jadi seret nih buat disafal. Ada kartu F untuk Fanta. Ada huruf T untuk Tango. Lalu di sini ada huruf A untuk Alpha. Selanjutnya ada huruf O untuk Oscar. Ada huruf E untuk Eropa, ada huruf P untuk Papa. Oke, ada huruf U untuk Ultraman. Dan yang terakhir adalah
huruf X untuk Christmas. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Mudah-mudahan yang positif masuk ke energi sahabat kebahagiaan, yang negatif jadikan sebagai rambu-rambu saja. Mungkin seperti itu untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Yang mau personal reading boleh tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai masio.